dengan NIM 2501318081 pada hari Selasa 3 Februari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangkaian penilaian uji kinerja di MTS swasta Al-Kalam Langkat kelas 7 dengan materi peradaban Daulah Bani Umayyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di kelas semua? Teman-temannya sehat semua hari ini? Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Tapi Ibu mau absen dulu ya. Rizky, Al-Hadiansyah, Ferdi, Azana Zahra, Tira, Rara, Silvi, Rici, Aisyah, Nazwa, Ariel, Ferdi, Ijam, Anggun, Keisha, Setiadi. Hadir semua ya, alhamdulillah semua sehat hari ini. Hari ini sebelum belajar, semua udah rapi jilbabnya, bajunya yang laki udah masuk semua. Semua pakai peci, alhamdulillah udah rapi semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya, pimpin doanya. Sta'id Iqra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya sama-sama. Boleh berdiri semua. Mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri dari pandu ibu.
Boleh duduk lagi semuanya. Sebelum mulai pelajaran yang selanjutnya, semalam kita sudah sempat bahas tentang sejarah Daulah Bani Umayyah. Nah, masih ada ingat nggak tahun berapa Daulah Umayyah berdiri? 1961 Masehi. Siapa pendiri Daulah Bani Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, hari ini kita mau belajar apa kontribusinya terhadap masyarakat Islam pada zamannya. Nah, apa kontribusi Daulah Bani Umayyah terhadap keislaman pada masa kepemimpinannya. Nah, tapi sebelum kita belajar, hari ini kita mau bagi kelompok dulu, ya. Nanti yang Ibu sebutkan duduknya jadi satu meja, ya. Untuk kelompok 1, Anggun, Keisha, Aisyah, sama Al-Hadiansyah. Di sini kelompok 1-nya. Boleh pindah. Anggun, Keisha, Aisyah, sama Al-Hadiansyah. Kelompok 1. Jadi ini boleh pindah tahun. Kursinya ya, kursinya sama. Nah, untuk kelompok 2, Setiati, Najwa, Sherby, sama Azana Zahra. Yang boleh pindah sekarang. Pindah ke kelompok 2 di situ. Kelompok 4, kelompok 3, kelompok 4. Yang kelompok 3, Penny, Ricci, Tara, Tina. Sini ikut sendiri. Penny mana Penny? Tadi? Dari sisanya Asyik, Sirmi, sama Rizky. Lawan kami aku yang peci boleh sini biar yang cewek dan itu yang ini sesuai kelompoknya semuanya. Kemarin kan sebelum pulang Ibu sudah mempersiapkan untuk bahan LKPD kita. Udah disiapkan semua origami, lemnya, kertasnya udah. Sebelum diskusi, Ibu mau jelasin beberapa poin penting tentang materi kita hari ini. Kita nonton video sebentar ya. Muawiyah bin Abi Sufyan lahir pada tahun 610 Masehi di Makkah. Merupakan dari seorang tokoh besar di Quraisy bernama Abu Sufyan. Muawiyah memeluk Islam pada tahun 628 Masehi. Karir politik Muawiyah bermula pada era kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana ia ditunjuk sebagai pemimpin pembebasan Kalisarya pada tahun 636 Masehi. Kemudian ia juga ditunjuk sebagai gubernur Damaskus menggantikan saudaranya Yazid bin Abu Sufyan yang wafat pada tahun 639 Masehi. Dari sinilah
Kisahnya dimulai pada era kepemimpinan Utsman bin Affan. Muawiyah berhasil menghimpun seluruh kota-kota di Syam ke dalam wilayah administrasinya, yang otomatis menjadikan dia sebagai penguasa mutlak yang membentang dari Palestina sampai Aleppo. Pada masa pemerintahannya, Syam dipenuhi dari azab dan membentuk dikarenakan berbatasan langsung dengan wilayah Bizantium di barat laut dan laut Mediterania di barat. Pada zaman Utsman, Muawiyah cukup banyak melakukan inspeksi militer. Nah, di sini kelihatan semua kan. Ini adalah peta penyebaran atau kekuasaan dari Daulah Bani Umayyah. Yang berwarna merah dan lebih gelap itu wilayah kekuasaannya. Nah, Daulah Bani Umayyah ini awalnya didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah mengalahkan Hasan bin Ali. Sistem pemerintahan dari Daulah Bani Umayyah ini menggunakan sistem monarki, yaitu turun-temurun. Dia tidak menggunakan pemilihan pemimpin, tapi pemimpinnya langsung dipilih dari keturunan-keturunannya. Dengan dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, di mana ada 14 kepemimpinan yang memimpin Daulah Bani Umayyah ini. Ada beberapa rangkaian peristiwa yang menjadi latar belakang munculnya Daulah Umayyah. Dimulai dari wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, perselisihan dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian peristiwa-peristiwa Amul Jamaah. Kemudian ada juga Daulah Umayyah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemajuan ini didukung oleh langkah-langkah pengembangan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Umayyah, di mana kontribusinya itu ada di dalam bidang politik, budaya, dan sosial. Secara keseluruhan, Daulah Umayyah merupakan periode penting dalam perkembangan Islam meskipun terjadi perubahan sistem politik yang monarki. Karena sebelum Daulah Bani Umayyah, kepemimpinan itu bersifat demokrasi, dipilih secara bermusyawarah. Jadi atas kesepakatan bersama, bukan atas kesepakatan satu orang. Nah, setelah Daulah Bani Umayyah memimpin, kepemimpinannya itu menciptakan pemimpin baru dari keturunannya sendiri, bukan dari orang-orang di luar keturunan Daulah Bani Umayyah. Adapun perkembangan di bidang sosial, terciptanya ketertiban kehidupan masyarakat karena sudah ada peraturan dan perundang-undangan negara. Karena sebelumnya belum ada lembaga yang mengatur secara khusus tentang undang-undang negara. Nah, di Daulah Bani Umayyah, mereka menciptakan itu untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara. Terpelihara dan terjamin masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta. Dibangun rumah sakit juga untuk sarana kesehatan. Nah, setelah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 diskusi kerjasama sama teman-temannya untuk membahas setiap bagian-bagian ini. Jadi nanti dibagi kelompok 1 itu membahas tentang sejarah Daulah Bani Umayyah. Kelompok 2 kelompok 2 di bidang sosial, kelompok 3 di bidang budaya, kelompok 4 di politik militer. Semua udah disiapkan kan bahan-bahannya. Nah, perwakilan kelompok boleh ambil lembar kerja satu orang dan nanti masing-masing kelompok.
kerjakan ini. Ini nama kelompoknya, disebut nama kelompoknya. Boleh dituliskan nama kelompoknya. Nah, tulisan yang bagus sudah dipilih. Nah, tulisan yang bagus. Nomor 3 silakan. Sampai berdiri. Pelan-pelan aja. Kami kelompok 3 menjelaskan atau menyampaikan Suaranya boleh lebih pelan lagi. kami yaitu kontribusi Bani Umayyah dalam bidang budaya, kontribusi Bani Umayyah seperti pembangunan masjid, maka peningkatan besar dalam bidang sastra dan juga pengembangan seni kaligrafi dan geometri yang dekorasi dalam arsitektur, pendirian lembaga pendidikan dan pusat ilmiah dan juga beberapa penerjemah karya-karya Indonesia dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, penguatan ilmu sirat, tafsir, fikih, dan hadis, dan yang terakhir pencetakan agama Arab, Islam, dan penggunaan bendera merah sebagai lambang negara. Boleh bisa pola nggak? Suaranya agak lebih kuat. Kuat aja. Biar teman-teman yang Kami kelompok 3 akan menjelaskan atau menyampaikan hasil kelompok kami untuk kontribusi Bani Umayyah dalam bidang budaya, kontribusi Bani Umayyah mengikuti pembangunan juga peningkatan besar dalam bidang sastra dan juga pengembangan seni kaligrafi dan geometri yang dekoratif dalam arsitektur, pendirian lembaga pendidikan dan juga ilmiah dan juga ilmiah misalkan penerjemah karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, penguatan ilmu qiraat, tafsir, fikih, dan hadis, dan yang terakhir percetakan agama Arab, Islam, dan penggunaan bendera merah sebagai lambang negara. makasih ya Pak Dewi. Kelompok-kelompok lain yang lain juga suaranya kuat aja ya. Biar semuanya dengar. Bisa? Sekarang kelompok 4. Suaranya yang kuat ya. Anak-anak saya tertiban, saya tertiban, saya mewakili dari kelompok 4 akan menyampaikan kontribusi Bani Umayyah dalam bidang politik. Kontribusi utama Bani Umayyah dalam bidang politik adalah mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki. Kerajaan tersebut memindahkan ibu kota ke Damaskus yang sebelumnya berada di Madinah, membentuk dewan-dewan negara, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, dibangunnya pelayanan publik. Bani Umayyah juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara drastis hingga ke Afrika Utara, Spanyol, dan perbatasan India, dan juga melakukan penguatan angkatan darat dan membentuk armada laut yang kuat. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 4. Diskusi buat LKPD. Semua udah tahu kan? Udah paham apa yang kita bahas hari ini. Nah, untuk ngetes kalian udah paham apa belum? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang nggak jelas? Jelas semua? Kalau udah jelas, gantian ibu yang nanya ke murid-murid semua. Ibu punya 20 pertanyaan. Nah, kita tahu seberapa benarnya, berarti segitu yang kalian paham. Kalau banyak benarnya, berarti memang nggak benar paham. Tapi kalau benar cuma dikit, berarti masih ada yang belum paham. Kita mulai ya. Nomor 1, khalifah pertama Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Ayo, siapa yang tahu? Benar.
Benar, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Damaskus dan sama. Damaskus dan Cordova. Nomor 3. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh siapa? Betul, Walid bin Abdul Malik. Nomor 4. Cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir adalah siapa? Ada yang tahu? Ibnu apa ya? Pilihan kalian apa? Ibnu Abbas, Ibnu Sina, Ibnu Salah, apa Ibnu Rusyid? Kelompok 1, apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang jawabnya? Ibnu siapa? Siapa yang jawab Ibnu Sina? Ibnu Sina? Salah. Yang benar Ibnu Abbas. Jangan ragu-ragu, jawab aja. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Quran surat Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah salat, yaitu Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Ziyad, Walid bin Abdul Malik. Yang mana? Kelompok 3 yang mana itu? Apa? Yang luar, Walid bin Ziyad. Betul. Khalifah Bani Umayyah yang bergelar Al-Faruq II dan pada masanya juga merupakan zaman keemasan Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Apakah benar? Betul. Yang bisa jawab. Kota yang terkenal dengan julukan kota 1000 malam adalah? Ada yang tahu? Kota Baghdad. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Betul. Akhirnya bersuara betul. Dinasti Bani Umayyah memiliki perhatian dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan sehingga lahir para ilmuwan besar Islam. Bersama itu muncullah ilmu-ilmu agama seperti ada yang bisa jawab? Ayo jawab aja, biar tahu kita bisa paham. Yang mana? Biru, orange, merah, atau hijau? Hijau. Betul. Ilmu hadis, tafsir, fikih, tasawuf, bahasa sejarah, geografi serta ilmu pelajarannya apa? Kerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama. Oh, ada semua. Pokoknya 5 menit dari sekarang ya. Sebelum 5 menit kalau ada yang sudah selesai boleh.
Susah soalnya. Susah. Bisa kan, nggak susah kan? Ada yang udah selesai? Udah selesai? Udah selesai, boleh kumpul. Tapi harus selesai lagi. Dan kita hari ini sudah selesai. Ada tentang keadaan rumah dan pengayaan, khususnya pada masyarakat muslim. Alat-alat belajarnya boleh disimpan, dirapikan, istirahatkan. Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, sama-sama baca doa kepada Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, kelas kita sudah selesai. Yang mau istirahat boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.